yang tidak sulit gitu ya, supaya bisa dioperasikan dengan gampang. Makanya teman-teman bisa lihat sendiri di belakang makanannya tuh simpel-simpel banget sebenarnya. Ada ceker, pentol, seblak, sama nasi ayam bejek gitu, pakai sambal dari Nyambel gitu. seperti itu. Ini adalah bisnis pertama aku dan juga Kak Magda ya? Enggak, aku udah bukan yang pertama. Bukan yang pertama, ini yang kedua ya berarti ya? Enggak, aku yang ketiga. Yang ketiga? Salah lagi ya. Jadi ini bisnis pertama gua dan juga bareng Kak Magda, dan ini bisnis yang bisa dibilang ada bisnisnya, ada charity-nya juga, karena kemarin di GI kita buka pertama kali itu kita ngasih sayembara ke orang-orang buat komen yang terbaik, biar nanti orang-orang kayak gua dulu yang susah, yang miskin, yang nggak pernah didengar omongannya sama orang, akhirnya dia bisa membangun bisnis sendiri dari nol gitu. Dan akhirnya itu terjadi. Ini sebenarnya mimpi gua dari Lelah Miskin Project sama Nyambelin juga. Awalnya gua pengen jadi reseller dulu ceritanya. Iya. Jadi reseller dari Nyambelin, habis itu kata Kak Magda, kalau cuma jadi reseller doang kayak Bukan sih, kayak lebih ke Marcel, maksudnya kan sekarang sumber daya kan udah banyak. Amin. Kalau untuk jadi reseller doang sayang, dia sama anak-anaknya tuh nggak dimanfaatkan sumber daya dengan baik gitu. Makanya waktu itu kayak kenapa kita berdua, kita juga temenan baik kan, soalnya kenapa kita berdua nggak buat bisnis bareng yang mengkolaborasikan semangatnya Lelah Miskin Project ini. Betul. Gitu. Akhirnya tercetuslah buat Nyeker ini, dan para pekerja Nyeker ini juga kebanyakan anak-anak dari Lelah Miskin Project. Betul. Jadi anak-anak random, anak-anak stand up yang mereka tuh sulit di Jakarta gitu-gitu, terus ngerantau, tapi biar bisa berkarya di stand up komedi, akhirnya gue buatlah wadah sama Kak Magda ini, Nyeker lah, terjadilah. Dan ini adalah outlet pertama, sebenarnya kedua sebenarnya buat grand openingnya, tapi untuk yang pertama itu di sana gerobak ya. Iya, bentuknya boot. Jadi ada dua bentuk. Di Nyeker ini ada yang boot sama yang outlet. Yang outlet. Kalau yang boot itu memang diperuntukkan di pinggir jalan, Pinggir jalan. lebih ke street food. Kalau yang di outlet ya inilah, cuma memang pasar market kita rakyat ya, betul. karena harganya tuh mulai dari 15.000 sampai yang paling mahal 27.000 aja. Jadi A B C D E dapat semua pokoknya. Tuh. Gitu teman-teman. Karena mungkin juga karena tadi backgroundnya banyak pekerja dari Lelah Miskin Project yang belum ada background dari F&B juga, makanya aku di sini buat produk gitu, karena kan memang ini produk dari Nyambel ya gitu, yang tidak sulit gitu ya, supaya bisa dioperasikan dengan gampang. Makanya teman-teman bisa lihat sendiri di belakang makanannya tuh simpel-simpel banget sebenarnya. Ada ceker, Pentol, seblak, sama nasi ayam bejek gitu, pakai sambal dari Nyambel gitu. seperti itu. Dan pentolnya juga bukan bakso tikus teman-teman, jadi dagingnya juga daging ayam sama daging sapi, dan itu handmade, jadi nggak beli dari orang gitu-gitu, jadi semuanya dijamin hasil dari Nyeker. Dan juga Marcel lihat sendiri proses pembuatan si pentolnya sampai yakin ini adalah daging asli. daging asli, karena memang waktu itu gua nego juga harga sapinya berapa, harga ayamnya berapa. Bahkan kemarin kan telur kan sempat agak naik harganya, tapi kita lihat-lihat lah gitu. Gue belajar bisnis juga teman-teman. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir nih, karena membantu ekonomi saya juga, dan juga anak-anak yang seperti saya dulu. Marcel sekarang jadi makin ambisi untuk berbisnis ya. Iya, karena memang saya sudah tidak beli video lagi teman-teman, jadi jadi uangnya memang saya alokasikan di bisnis biar tidak pegang uang banyak. Kan orang kalau pegang uang banyak kan kaget, ntar kena kasus lagi gitu kan. Jadi ya udahlah, saya bikin gini, mudah-mudahan tidak ada kasus gitu, jadi aman semuanya dan bisa lancar semuanya gitu. Karena ini bukan cuma buat di Jakarta doang dan juga Ciputat, tapi kita pengen buka di seluruh Indonesia gitu, biar bisa membantu teman-teman juga. Modalnya berapa sih? Saya 100 juta nggak nyampe nggak? Nggak nyampe. Nggak nyampe, kita jadi kita ada promo ya, Iya, bakal bener. segera rilis. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau partnership sama Nyeker, itu mulai dari 35 juta aja. 35 juta. Iya, jadi Dan murah. paling tinggi juga nggak nyampe 100. Di bawah 100 jauh sih. 85 juta saja. Nah, dibocorin. Marcel ini bisa dibilang kan kalau berbisnis tuh harus mempertimbangkan untuk rugi. Berarti sebelumnya juga sudah siap atas kerugian, misalnya kalau ada kerugian. Udah siap banget kerugian yang kayak mungkin uangnya di store-nya
diambil 20.000, 30.000. Karena kan gue juga dulu begitu ya. Jadi ya udahlah, kita udah siapin juga semuanya, dan sistem sih sekarang udah by sistem teman-teman. Jadi biar nggak ketipu juga. Kadang memang orang miskin kan nggak solid ya. Jadi gue juga dulu gitu soalnya gue ngalamin. Gitu sih. Jadi yang kita ajar teman-teman yang sama Yeker tuh bukan cuman hanya untung dan sebagainya, tapi lebih ke attitude juga. Karena ya lu kalau ngambil 20.000 ya pasti lu akan diambil juga, mas semesta 20.000 lu juga gitu. Makin kenal ketika buka bisnis jadi lebih mudah promosi nggak sih? Tidak juga. Promosi bisa dibilang lebih mudah, tapi lebih banyak juga yang minta gratis gitu. Jadi kayak lebih sulit gitu. Karena kan gue keenakan orangnya. Tapi Kak Magda kan akhirnya sistemnya bagus gitu. Sel, dengan harga yang sekarang nih, kemarin itu kan lo nyiapin harga ini belum adanya kenaikan BBM ya? Otomatis kan harga pokoknya pasti naik. Nih gimana nih lo nyiapin? Itu tantangan kita sebagai dari sisi pebisnis sih. Kita itu juga pasti udah jadi faktor pertimbangan kita. Cuma di sini kita kan sudah merilis harga merakyat, otomatis nggak akan naik ya, dan nggak akan turun juga, jadi stabil di situ. Ya adalah rahasia di belakang gitu, gimana kita cara menjaga supaya harganya tetap di situ. Teman-teman, Marquez pengen lewat nih. Marquez. Tapi Marcel belajar bisnis juga. Iya. Selain partner sama belajar. Iya, jadi gue belajar banget dari nol banget, dan ini sejujurnya semuanya nih idenya Magda ya teman-teman. Dan gue tuh ngikutnya tuh cuman kayak ngikut posting, cuman exit. Nah, tapi di balik itu gue juga belajar gitu. Ya gimana cara buat bikin konsepnya, terus cara buat ngatur si sistem bisnisnya, franchise-nya biar nggak ketipu orang gitu-gitu sih. Jadi gue belajar banget dari Kak Magda, karena gue nol banget teman-teman, nol banget. Ya, seperti yang kata. Total pegawai ada berapa, Sel? Total pegawai Ada puluhan pokoknya. Iya. Iya. Iya, di sini udah. Pokoknya teman-teman doain aja Nyeker ini bisa buka di setiap kota Indonesia. Amin. Terus kita bisa mempekerjakan ratusan Iya, orang ya. betul, amin banget. Teman-teman yang pengen banget punya bisnis, karena kemarin komen udah puluhan ribu ya kayak. Iya, puluhan ribu. Sama banget, dan kita cuma dapat satu doang gitu. Memang untuk buka booth yang pertama, tapi mudah-mudahan selanjutnya bisa di ratusan. Rencana berapa outlet yang mau lo buka cabang? 1.000. 1.000, amin. Amin. Pokoknya kalau udah 1.000 lulus semua, gue inget-inget muka. Wah. Sumpah kok. Kalau digital aman kan? Kabarin. Marcel ini kan selebriti banyak ya yang juga Buka, bisnis, ya, kemudian ini. sukses gitu. Kamu sendiri tuh patokannya siapa sih, maksudnya maunya pengen gimana targetnya? Saya patokannya Raffi Ahmad ya lebih. Ngeri. Karena kita kan belajar juga gitu, banyak juga artis-artis yang buka tiba-tiba tutup, tiba-tiba nggak lama ya. nggak lama, itu amit-amit dan sampai terjadi teman-teman. Apalagi ngasih BPKB tiba-tiba hilang, Jessica Iskandar kan gitu kan. Jadi mudah-mudahan nggak kayak seperti itulah. Saya investasi masa depan juga nggak sih? Maksudnya kan dunia entertainment nggak selamanya nih buat Iya, dia sendiri. iya itu bener banget. Karena saya tidak terlalu mengerti kripto teman-teman, jadi ini dulu aja. Ini emang landasan gua gitu, biar ke depan kan entertainment kan kita nggak ada yang tahu ya. Ya umurnya berapa lama gitu ya. Sedangkan kalau bisnis F&B ini kalau misalkan nanti bisnis F&B juga ada Ya, umurnya sih kalau misalkan. betul. Soalnya persaingannya kan ketat banget ya gitu. Cuma kita bisa renewal lagi, buka brand baru lagi. Jadi yang penting tuh ilmunya sebenarnya. Dan ini wadah kita semua lah ya sama anak-anak Local Miskin Project. Betul banget, dan bedanya adalah ketika kebanyakan orang yang kalau punya franchise kan mereka bilang nggak diurus lagi nih ketika gue udah buka gitu. Nah kalau ini gue lebih ke servisnya sih, kalau lu buka nggak akan gue tinggalin. Karena memang itu banget, kita benar-benar ngejaga mereka yang udah percaya sama kita, udah ngasih kepercayaan buat buka Nyeker, kita bakal terus jaga itu sih. Betul, Dan itu gue jamin. karena kita rencananya baru mau buka partnership kan franchise itu kita batasin dulu 10. Jadi nggak mau yang terlalu Wur, cepat dan langsung banyak, tapi kita juga nggak mampu gitu. Nanti takutnya kan kita sebagai operasional juga nggak mampu, nanti ada yang merasa ditinggal, terus nggak diurus dan lainnya. Makanya kita pelan-pelan tapi pastilah. Gitu. Betul banget. Marcel, ini